Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta hidroponik dan tanaman rumah. Kali ini saya akan membagikan 5 tips atau cara menanam seledri agar tumbuh subur dan tidak busuk batang atau busuk akar. Di sini saya punya beberapa tanaman seledri yang saya tanam di polybag dan juga beberapa tanaman seledri yang saya tanam di botol bekas. Ada yang saya tanam secara hidroponik dan ada yang saya tanam di polybag dengan media tanah. Kali ini kita akan fokus untuk cara menanam seledri di polybag. Yang di polybag ini juga ada yang saya tanam dengan guyur ponik dan ada yang saya tanam dengan cara organik. Lalu gimana caranya agar tanaman seledri ini bisa tumbuh subur? Kali ini kita akan fokus cara menanam seledri di polybag supaya tumbuh subur dan tidak busuk akarnya. Tips nomor 1, untuk menanam seledri di polybag, kita harus menyiapkan media tanam yang gembur, subur, dan bisa menyimpan air serta mengalirkan oksigen sehingga akar bisa bernapas dengan baik. Kita bisa memakai campuran arang sekam atau sekam bakar dan kokopit, atau media tanam jadi yang dicampur dengan kompos. Medianya sangat gembur seperti ini. Kalau medianya gembur seperti ini, air akan mudah mengalir dan udara akan mudah bersirkulasi. Tips nomor 2, pemilihan bibit seledri yang baik. Teman-teman bisa menanam seledri dari biji atau bisa juga menanam seledri dari batang sisa dapur. Kita juga bisa menanam seledri dari hasil anakan seledri seperti ini. Kalau teman-teman punya tanaman seledri yang sudah lama atau sudah agak tua, pasti akan muncul anakannya. Nah, untuk anakan ini bisa kita tanam lagi. Sebelum lanjut ke tips nomor 3, teman-teman yang baru mampir di channel Januri Nur Hidayat, silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar hidroponik dan tanaman rumah. Kita lanjut tips nomor 3, penyiraman. Jika cuaca panas, kita harus menjaga kelembapan media tanam dengan menyiram tanaman seledri setiap hari. Penggunaan media tanam yang gembur akan membuat air mudah mengalir ke bawah sehingga tidak akan becek media tanamnya. Untuk polybag yang digunakan, dipastikan berlubang bagian bawahnya dan bagian sampingnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan aliran air dan udara, sehingga akar bisa bernapas dengan baik. Air di dalam polybag tidak akan menggenang atau tidak akan becek yang bisa membuat akar dan batang bisa busuk. Namun jika cuaca hujan setiap hari, teman-teman tidak harus menyiram media tanam ini. Air hujan akan membuat seledri menjadi lebih subur. Kandungan nitrogen pada air hujan bisa membuat daun menjadi lebih hijau. Tips nomor 4, pemupukan. Seperti halnya manusia, tanaman juga memerlukan nutrisi untuk bertumbuh kembang. Nutrisi itu bisa didapatkan dari media tanam dan pemberian pupuk tambahan. Teman-teman bisa memilih memakai pupuk organik seperti kompos, air cucian beras, dan sebagainya. Selain pupuk organik, teman-teman juga bisa memakai pupuk sintetis atau pupuk kimia seperti pupuk NPK dan AB mix yang sering digunakan dalam budidaya hidroponik. Teman-teman yang belum tahu apa itu AB mix dan bagaimana cara pemakaiannya, teman-teman bisa tonton video saya yang ini, linknya ada di deskripsi ya. Untuk tanaman seledri yang saya tanam dengan campuran arang sekam dan kokopit ini, saya siram dengan AB mix 2 atau 3 hari sekali. Untuk penyiraman hari biasa, saya gunakan air PDAM yang sudah diendapkan. Pada saat memberikan pupuk ke tanaman, kita juga harus menggemburkan media tanam yang memadat akibat sering disiram. Sekaligus kita bersihkan gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar tanaman seledri. Namun biasanya kalau kita memakai arang sekam dan kokopit yang ada di polybag ini jarang ada gulmanya. Tips nomor 5, yaitu pencegahan hama. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah hama menyerang tanaman kita
kita wajib menjaga kebersihan area sekitar tanaman yang kita tanam. Teman-teman juga bisa menyemprotkan pestisida nabati berbahan minyak daun mimba atau neem oil. Cara pembuatan pestisida organik neem oil ini bisa teman-teman lihat di video saya yang ini. Penyemprotannya bisa dilakukan 2 kali seminggu atau minimal seminggu sekali untuk mencegah hama hinggap di tanaman seledri ini. Satu lagi tips yang tidak kalah penting, setiap tanaman memerlukan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Untuk itu, kita bisa menempatkan tanaman seledri yang kita tanam di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari yang cukup dan juga asupan nutrisi atau pupuk tambahan bisa membuat seledri ini semakin tumbuh subur. Nah, kita langsung praktekkan cara menanam seledri di polybag ini ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan polybag yang saya buat dari plastik bekas minyak goreng. Ini sudah dicuci bersih dan sudah saya isi dengan media tanam. Media tanamnya ini dari campuran arang sekam dan kokopit. Untuk bibit seledri, saya pakai dari tanaman seledri yang saya tanam secara hidroponik. Kita ambil satu net pot, kemudian kita potong batangnya, sisakan kurang lebih 10 cm dan kita tanam di polybag ini. Akarnya kita rapikan dulu, kemudian kita masukkan bibit seledri ke dalam media tanam yang ada di polybag. Pastikan akarnya tertutup. Kita siram dan kita letakkan di tempat yang teduh dulu. Kita jaga kelembabannya. Kita tunggu sekitar 3-7 hari supaya bibit seledri beradaptasi dengan media baru. Lalu kita bisa menempatkan tanaman seledri kita di tempat yang kena sinar matahari langsung dan diberi pupuk supaya tumbuh subur. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, tinggalkan komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.